Nah, luas tanah ini berapa Luas ini, Abang? tanah 27,5 kali 51,5. Jadi 1.400 meter. Oke. Dari tempat ini ada cabang lain? Cabang ada. Sebutkan dulu, Abang, biar dengar. Iya, ada itu. Cabang Di satu. sini sekarang Iya. di wilayah Laun Batu 2 ada 5 GPD Maranatha yang bernama GPD Maranatha. GPD Maranatha yang di bawah pimpinan Amang Pendeta, Iya. Pak Pendeta Manurung, Kampung Beringin 1, Kampung Beringin, Sigambal, Sigambal, Simpang Sawit, Simpang Sawit, baru Pondok Indomie. Pondok Indomie. Itu semua GPD Maranatha di bawah naungan kita semua. Saya dengar info sekarang Amang Pendeta Manurung terpilih jadi wakil ketua satu di di GPDI seluruh Indonesia. Iya, kira-kira apa mimpi ke depan Untuk GPDI? GPD. Ya, GPDI dulu seluruh Indonesia. Sebenarnya begini. Harus ada visi Iya. jangka pendek Iya. dan juga ada visi jangka panjang. Iya. Yang paling utama keseriusan semua hamba-hamba Tuhan gembala sidang untuk membangun GPDI, karena GPDI kan bukan milik BPU, Ah, bukan milik perorangan. Bukan perorangan. Ini kan milik bersama. Iya. Jadi kalau kita bersinergi untuk membangun bersama-sama, saya pikir tidak pala susah. iya ya. Jalan. Saya mengharapkan satu dorongan semangat bagi anak-anak muda yang baru tamat STT atau mau masuk sekolah teologi atau sudah jadi hamba Tuhan. Silakan Amang berikan pesan-pesan yang luar biasa sebagai salah satu senior di GPDI. Masih banyak angkatan Amang ya. Sebenarnya begini, Iya. hanya satu. Alkitab mencatat di dalam Mazmur 37 Iya. ayat 37 ya, berarti tulus, jujur, Iya. suka damai, Iya. masa depan ada. Oh. Kita pegang itu. Tulus, Jujur, suka damai. masa Itu depan saja. ada. Masa depan ada. Berarti kalau kita tulus melayani. Ya. Tulus melayani, kalau kita tulus melayani dan kita jujur masalah keuangan, ya, segalanya kita jujur, jangan kita bohongi jemaat, jangan kita bohongi Tuhan, jangan kita bohongi diri kita sendiri. Ya, Tuhan pasti keperhitungkan itu. Oke, saya cuma mau lihat sampaikan begini, Amang Pendeta. Saya lihat Amang tetap semangat, sukacita. Apa rahasianya ini? Satu aja, gak usah banyak-banyak. Rahasianya satu, hati yang gembira, obat yang paling manjur. Semangat yang patah, makan tulang. Saya kalau ketemu Amang Pendeta ini nggak pernah berhenti ketawa. Selalu bahagia, rileks orangnya kan. Kayak nggak ada neko-neko gitu. Saya ketemu tahun lalu, sekarang ketemu lagi. Masih sama. Jadi ada lagi satu lagi. Alkitab mencatat dalam Wahyu 17 ayat 14 dikatakan di situ, dipanggil, dipilih. Kita dipanggil semua. Kita dipilih. Tapi kalau sudah sampai kepada kalimat yang ketiga, setia, istilah banyak gagal. Ini ya sedikit orang sudah. Iya. Terpanggil, saya dipanggil Tuhan, betul. Iya. Mungkin ada anak muda, saya dipanggil Tuhan Pak, oke silakan apa-apa. Saya sudah dipilih. Tahun berapa Amang dipanggil? Saya sekolah kitab tahun 1971. 1971. Saya menjadi gembala, saya 12 tahun jadi pengerja. 12 tahun ya? 12 tahun jadi pengerja. Tahun 1983 baru jadi gembala. Tahun 83 baru jadi gembala. Dari tahun 71. 12 tahun kan? Luar biasa. Dan saya proses ya. Saya sempat jadi pengerja bapak saya dulu. Oh, pengerja di bapaknya ya. Karena bapak saya kan orang tua ya. Itu kan. Tapi di situ saya belajar. Kalau umpamanya kita langsung jadi gembala sidang, pengalaman tidak ada, mungkin terbentur kita. Nah, pergumulan sebelum gereja ini jadi, apa yang Amang rasakan? Dulu waktu kita main Desa Gajah, kita serius. Sebenarnya pindah dari Desa Gajah kemari bukan ada pernah masalah. Iya. Tapi justru begini, kenapa saya bisa berhasil di sini? Yes. Yang membuat saya berhasil di Nabara adalah credit point dari Desa Gajah kemari. Contohnya, yang saya ambil di sini poinnya 100. Dari Desa Gajah sudah bawa 75, hanya tinggal 25 lagi di sini, makanya itu berhasil. Oh. Jadi kalau umpamanya saya di sini mengambil credit point yang 100 itu, mungkin lama prosesnya. Tapi karena saya justru sudah lewat berhasil di sana ya? Udah berhasil di sana. Jadi saya pun jadi kemarin juga. Ditanam dimanapun jadi ya. Makanya langsung bertumbuh. Iya. Bertumbuh. Walaupun dimulai dengan Dari rumah nol. kotak, dari nol. kotak ya. Iya, Rumah kontrak, pergumulan.
Mungkin hamba Tuhan yang sering pindah-pindah hanya kami lah, 5 kali pindah. 5 kali. Bukankah ini mirip dengan Yakub Nahwai yang akan pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain? 5 pindah pertama. 5 kali. Pertama di pas ujung. Oh, di pas Mandala. Iya. Baru habis itu masuk lagi ke jalan perhubungan. Perhubungan. 2 kali di situ. 2 kali sana. 2 kali di situ. Baru masuk lagi ketiga kali jalan apa itu namanya? Ini lagi. Baru ini ke-5 kali. Ini kelima ya. 5. Baru kita bangun rumah. Barulah jadi. Baru jadi. Istana yang sesungguhnya. Tapi disitulah saya tahu. Iya. Memang Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Kenapa? Rupanya ada rencana Tuhan yang paling indah bagi kami. Kenapa? Kenapa saya terus asal pindah bergeser kemari? Oh, Asal pindah makin mendekat ke kemari. pusaran Iya, itu iya. ya. Semakin dekat. Oh. Ini yang terakhir Kak. Iya. Yang terakhir. Ternyata Ya, ini berarti udah digiring Tuhan sampai kemari kita. Tapi kita tidak tahu. nggak tahu itu ya. Makanya kalau kita baca dalam Yeremia 33:3 itu, aku akan membuat perkara-perkara besar, perkara-perkara yang luar biasa yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu pikirkan, Iya. itu sekan buat. Rupanya sudah digiring Tuhan sampai kemari. Mendekat ya. Mendekat. Buktinya ini bukan pastori, rumah pribadi kan. Iya. Tapi inilah satu-satunya rumah pendeta paling dekat sama gereja. Yes. Kan? Jadi pikir orang ini pastori, padahal tidak. Oh ya. Pribadi. Makanya kita tahu Tuhan itu luar biasa lah. Digiringkan sampai kemarin. Saya mau tanya Mang, pas dalam perjalanan pelayanan itu pasti ada lagu favorit. Kira-kira lagu favoritnya apa? Hidup ini kesempatan. Itu lagu baru. lagu di zaman belum ada lagu hidup kesempatan. Coba siapa tahu ada yang banyak ya, berkesan sekali apa ada. Banyak itu. Saya praktik di Jawa dulu ini sebagai contoh. Iya. Saya praktik di Jawa, saya tidak dibilang saya hamba Tuhan. Nah, itu. Saya disebut adalah hambanya hamba Tuhan. Hambanya ya. Kalau saya terapkan kepada sekolah kita sekarang, mereka nggak terima. Nggak terima ya. Saya boleh disebut hamba Tuhan. Disebut saya, dipanggil saya adalah hambanya hamba Tuhan. Kenapa? Karena gembala itulah yang mengatur saya, bukan Tuhan. Iya, gembala itu ya. Yang mengatur. Iya. Kalau disuruh saya duduk. Disuruh saya kerja. Berarti 1 tahun saya belum pernah dikasih khotbah. 1 tahun di tempat praktek. 1 tahun. Kerja saya apa? Menyapu, membersihkan halaman gereja, membersihkan kamar mandi sama WC, mengapel gereja sama pastori, menuci, memasak. Baru mengajar sekolah minggu, mengajar kaum minggu, dan mudi. Tapi kalau khotbah tidak. 1 gereja 3 pengerja. Baru Sangir 1, orang Manado 1, saya. Dan waktu itu datang pendeta bilang sama-sama kami, masak nasi, ini masak ikan. Setelah dimasak, kami masak semua ini, pas waktu mau makan, udah disediakan di atas meja semua, dipanggil kami, makan ke pendeta. Duduk kami, saya duduk. Apa kata pendeta? Pak pendeta bilang kita berdoa. Waktu mau berdoa, tunggu dulu, kata pendeta. Apalagi Henry berdiri. Ada apa? Puasa. Bayangkan. Saya lagi Sudah di ruang makan. Udah di meja bersama. Udah duduk, udah mau berdoa. Kita berdoa kata pendeta. Nah, sebentar tunggu dulu. Ada apa? Berdiri Henry, itu puasa. Tahu Pak pendeta? Saya menangis di kamar. Yang saya tangisi bukan pendeta, bukan Tuhan yang saya tangisi. Yang saya tangisi bagaimanakah cara pengerja yang 2 ini makan pahanya ayam ini. Itu. Jadi bukan saya salahkan pendeta, tidak. Paha ayam ini dia makan. Aduh, siapa yang makan pahanya? Kan, ini yang saya tangisi. Itu. Tapi tahu Pak pendeta? 3 hari saya puasa. 3 hari ya. 3 hari. Datang Pak pendeta disuruh pengerja ini beli makanan. Paling sedikit ada 5 macam lebih. Dihidangkan di atas meja. Duduk pendeta di depan saya, duduk saya di sini. Disuruh saya makan. Saya makan, dia nggak ikut. Tapi saya diperhatikan. Silakan makan. Untuk kamu itu. Luar biasa. Dari situlah saya belajar. Memang Tuhan itu bagus. Betul-betul diolah kita ini ya. Proses kita. Iya. Kesiapan kita. Iya, kesiapan kita. Akhirnya masa praktek itulah sekarang berbuah. Iya, sampai sekarang. Itulah saya ingat. Berarti hamba Tuhan itu kalau dibuat seperti bukan dia karena benci, tidak. Bukannya. Tapi dia mau cinta dipersiapkan sama ya. kita. Dipersiapkan, ini loh hamba Tuhan sesungguhnya.
kamu akan jadi seperti ini. Wow. Makanya firman Tuhan katakan Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 3:20 Iya. katakan di situ, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu bertobat. Disitulah saya mulai bergumul sama Tuhan, saya menangis sama Tuhan. Dan Dengan baik jemaat Tuhan, 2009 memulai memulai. itu masih merancang. Masih merancang. Ya. Ah, Oke. Dari mulai gereja yang kecil itu, rumah kotak, ya kan? Itulah mulai keluar impian-impian. iya, Ah. Sudah di atas kertas atau di hati? masih di hati. Masih di hati. Ah, Iya, lanjut Pak Pendeta. baru kita buat rancangan yang positif, Heeh. bahwasanya kita mempunyai visi, kita bangun gereja besar. Gereja besar ya. Gereja besar. Makanya itulah yang kita tunggu-tunggu. Saya pikir kalau umpamanya kita bangun gereja secepat mungkin, Iya. tapi mungkin bisa seperti yang kita kerjakan sekarang atau kita miliki. Makanya tahun 2011 baru kita mulai rencana pembangunan. 2011. 2011 kita buatlah ukuran gereja 12 kali 24, lebarnya 12, panjangnya 24, tingginya 14 meter ke atas. Tingginya 14 meter meter. ke atas. Tingginya. Dan kita buat Iya. program. Iya. Program itu kita buat rencana pembangunan sampai selesai, sampai tuntas semuanya 15 tahun. Tapi ini baru berjalan Programnya dirancanakan 15 15 tahun. Iya. Sampai tuntas, sampai selesai semua. 15 tahun 15 ya. tahun. Lalu Sekarang berjalan baru 8 tahun. wow, berarti lebih cepat ya. Cepat. Tapi itu belum selesai. Belum selesai ya. Jadi setiap tahun kita membangun. Oh. Setiap tahun dan 2021 nanti kita membuat teras. Kalau di dalam sudah selesai semua. Dalam sudah sudah ada selesai. asbesnya, itu Iya. apa namanya itu gipsumnya sudah Gipsumnya lengkap lengkap, ya. Keramiknya sudah lengkap, sudah diplesteri dalam dan juga bangkunya sudah lengkap semua, mimbar pun sudah lengkap. Jadi kita sekarang terfokus untuk di luar. Kita masuk ke gereja. Inilah gerejanya. Saya ikuti Pak Gembala dari belakang. Wow, sebesar ini. Inilah yang dimimpikan itu ya. Inilah yang kita mimpikan. Wow. Prosesnya sangat lama. Ini ada gambarnya nggak, Mang Pendeta? Ada gambarnya nggak? Nggak ada. Tidak ada gambar. Nggak, gambar gereja. Tapi maksudnya desain begini bagaimana munculnya? Nggak ada, kita sendiri. Gambarnya. Di hati, di pikiran. Iya. Jadi Wow. waktu membangun ini, Iya. kita ditanya tukang, berapa tingginya Pak Pendeta? 14. Iya. Jadi bagaimana tentang baloknya itu bagaimana besarnya? Kita buat besar. Makanya orang berpikir ini dibuat mode tingkat, katanya tidak. Karena mereka mau melihat baloknya ini kan. Sama tiang-tiangnya ini. Wow. Kan? Jadi ini tidak ada Nggak ada gambarnya. gambar yang biasa Nggak seperti ada. orang melakukan ya. Tidak ada gambarnya kita. Wah, inilah jemaat Tuhan tuh. Gerejanya, inilah ide yang ada di pikiran hambanya diterapkan di dalam bentuk bangunan. Nah, ini kursi-kursinya dari kayu. Ini Luar biasa ini. bangkunya ini kayunya kayu yang bagus semuanya. Kayu kuling, sengal, semini. Dibawa dari ladang, dari dalu-dalu. Oh, Di drop dari sana, masih bahan baku, ya, sampai di sini dibuat menjadi barang jadi. Ini seperti ini keadaannya. boleh ke depan, Abang? Iya. Luar biasa. Mimpi yang terwujud, Tuhan yang menyediakan. Hebat, hebat. Ini sudah mirip gereja-gereja kota besar ini. Haleluya. Jadi semua aksesoris ini Iya, dari satu jemaat ke satu keluarga dari satu keluarga saja. dikorbankan. Ini aksesorisnya. Baru ini Iya. teman kita polisi. Oh, ini dari polisi. Oh, dari Pak polisi. Dia tukang Dikorban. sambil tukang dia tahu
membuat apa perabot-perabot lalu bersama saya. Pendeta bisa sebut apa mimbar sama gereja kita bisa mampu bilang. Ini ya. Nah ini. Jadi cuman kita ada polisi markas Mamora dia yang membuat ini. Wow. Kalau megah betul emang dari sini. Luar Memang biasa. luar biasa. Kita akui Tuhan itu sangat luar biasa. Iya, hebat. Dan ini keyboard Persembahan juga. dari persembahan dari PTP 3. PTP 3. Ya, Oh. Aik Nabara. Iya, iya, iya. Itu. Ini yang bikin yang di atasnya ini nih bikin Iya. luar biasa ini. Ini semua kipas dari satu keluarga jemaat. Berapa ini kipasnya ini? Satu jemaat, Satu jemaat. satu keluarga itu. Satu keluarga. 8 8 kipas. kipas. Ini 2 keluarga ini. Yang membangun ini 2 keluarga. Teras ini apa ini? Podium. Ya, mimbarnya ini. Ini oh. Tapi kalau ini swadaya hamba Tuhan dan swadaya jemaat, keramik ini semua dan juga bangku dan juga gipsumnya Iya. dan plesternya itu adalah swadaya hamba Tuhan dan seluruh jemaat. Ini kalau hadir semua jemaat ada berapa kakak? Bukan kakaknya. Oh, jumlah jiwa di sini ya? Jiwa. Kalau hadir mereka semua Iya. ada 110 jiwa. 100? 110. Kalau hadir semua lebih. Oh gitu ya. Iya. 110 ya. Kalau itu hadir ya. Luar biasa. 110. Iya. Nah, sekarang di zaman corona ini bagaimana? Masih Kalau berlangsung? corona memang ada dampaknya. Dampaknya jemaat berkurang datang ke gereja untuk ibadah. Jadi kalau ibadah raya kita lanjut terus, tidak pernah berhenti satu kali pun. Tapi kalau ibadah malam masih kita pending. Dependingnya. Mulai Jadi ibadah raya ya. Ya sampai sekarang masih kita pending dulu. Tapi ibadah sekolah minggu sudah berjalan, ibadah muda-mudi masih sudah berjalan. Tapi kalau dua hamba Tuhan masih di pending dulu, itu aja sebenarnya. Puji Tuhan. Baiklah Mang Pendeta, semoga ada gereja-gereja yang terinspirasi, hamba-hamba Tuhan terinspirasi dengan apa yang Amang lakukan di usia yang makin lanjut tua, tapi mimpi, cita-cita, keinginan tidak berhenti ya Mang? Tidak berhenti. Oke, baiklah Mang. Dan ini ada lagi. Iya. Tanggal 3 hari Rabu kita meletakkan batu pertama pembangunan gereja, yaitu di Pondok Indomie. Ada satu keluarga jemaat menyumbangkan atau menghibahkan tanahnya untuk tempat ibadah tempat gereja. Jadi tanggal 3 ini kita akan ke sana untuk meletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja GPDI Maranatha Pondok Indomie. Oh, Ini, tanggal 3 ya? Tanggal 3 ini. Ya, selamatlah. Tuhan berkati. Biarlah terus berkembang sebanyak-banyaknya, banyak jiwa dipersembahkan kepada Kristus sampai usia kita dipanggil Tuhan. Tuhan memberkati Abang. Shalom.